Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Sebelum saya baca kitab Tafsir Sa'di, saya ingin membaca terjemahan yang kita pelajari kemarin. Ayat yang keempat, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu waladan. Dan Allah untuk memberi peringatan Allah, kabar petakut, peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu mengambil anak. Ma lahum bihi min ilmi. Mereka itu sekali-kali tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang hal itu, wala li abaihim, dan juga bapak-bapak mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. Sungguh alangkah jeleknya, sangat jelek apa yang keluar dari mulut mereka, dan tidaklah mereka itu mengatakan sesuatu kecuali kedustaan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Bisa jadi kamu Muhammad bersedih hati. Bakhi'un, ada yang mengatakan membunuh diri, maksudnya dari saking susahnya gitu kan. Ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asfa. Setelah mereka berpaling, kamu merasa sedih. Nah, karena mereka itu tidak mau menerima, lam yu'minu bihadzal hadits asfa. Tidak menerima, tidak mau beriman dengan Al-Qur'an. Al-hadis di sini artinya keterangan, yakni Al-Qur'an. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan laha, untuk bumi itu, agar kami menguji siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alayha su'idan juruza. Dan sungguh kami akan menjadikan, betul-betul akan menjadikan apa yang ada di atas bumi itu su'idan, rata, juruza, tandus. Nah, di sini sudah sampai ayat 8 pekan kemarin. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta, apakah kamu Muhammad atau kamu mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami gua Al-Kahf warraqimi, dan orang-orang yang mempunyai ar-raqim, nanti ada keterangan mana ar-raqim, kanu min ayatina ajaba, mereka adalah termasuk dari tanda-tanda kekuasaan kami, keajaiban dari kekuasaan kami. Jadi mereka menjadi takjub, apa itu? Id awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika al-fityah, pemuda-pemuda, mencari perlindungan. Id awal al-fityatu ilal kahfi, ke gua, ke dalam gua. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Maka mereka berkata, berilah Rabb kami, wahai Rabb kami, berilah kepada kami dari sisimu rahmatan, kasih sayang, rahmat. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakan bagi kami min amrina, dari urusan kami, rasyada, petunjuk yang lurus. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Kemudian kami tutup telinga-telinga mereka di dalam gua sinina adada, dalam beberapa tahun. Summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini aqsa lima labitu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui siapa di antara dua kelompok, dua golongan, maksudnya yang bertikai, aqsa lima labitu amada, yang lebih benar hitungannya terhadap berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Aqsa lima labitu, terhadap apa yang mereka labitu diam,
amada, berapa masa mereka diam di dalam gua tersebut. Baik, saya baca tafsirnya. Wa hadzal istifham bimakna an-nafi. Jadi am hasibta anna ashabal kahfi itu bukan berarti tidak ajaib, enggak. Istifham di sini am hasibta, apakah kamu mengira Muhammad, bimakna an-nafi wan nahyi. Jangan kira demikian, itu suatu keajaiban. Nah, bagaimana itu? Jadi itu suatu jawaban. Am hasibta. Kalau artinya kan tadi, apakah kamu mengira bahwasanya ashabul kahfi war raqim, bahwasanya orang-orang yang tinggal dalam gua dan yang memiliki raqim adalah termasuk dari tanda-tanda kebesaran kami yang ajaib. Nah, itu hanya istifham. Itu ajaib itu memang. Tapi banyak selain itu maknanya. Bukan hanya itu. Ai la tadunna anna qissata ashabil kahfi wa ma jara lahum gharibatun ala ayatillah. Jangan kamu mengira bahwasanya cerita kisah tentang ashabul kahfi dan apa yang terjadi pada mereka adalah gharibatun ala ayatillah. Itu suatu yang aneh bagi tanda kebesaran Allah. Tidak. Badi'atun fi hikmatihi. Itu adalah sesuatu yang hebat. Nah, dalam hikmahnya Allah. Wa annahu la nadhira laha, dan kamu jangan mengira bahwasanya tidak ada lagi selain itu. Maksudnya selain cerita ashabul kahfi, wala mujanisalahu, dan tidak ada lagi yang sejenis, banyak lagi. Balillahi ta'ala minal ayatil ajibah al-gharibah ma huwa katsirun. Bahkan Allah itu memiliki tanda-tanda kekuasaan yang ajaib, al-gharibah yang aneh, ma huwa katsirun yang banyak sekali, min jinsi ayatihi fi ashabil kahfi, termasuk juga di antara jenis kebesaran Allah adalah yaitu ashabul kahfi, wa a'dhamu minha, dan apa yang ada yang lebih hebat lagi. Nah, falam yazalillahu yuri ibadahu minal ayati fil afaqi wa fi anfusihim. Allah terus memperlihatkan kepada hamba-hambanya kebesarannya di semua penjuru, wa fil afaqi, di semua penjuru, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, ma yatabayyanu bihi al-haqqu minal batil, di mana dengan tanda-tanda tersebut akan jelas mana yang benar dan mana yang batil. Wal huda minad dhalal, akan menjadi jelas mana hidayat dan mana kesesatan. Walaisal muradu bihada, walaisal muradu bihada, dan bukan maksud dari ayat tadi itu an-nafyu an takuna qissatu ashabil kahfi minal ajaib. Bukan berarti tidak ajaib, tidak hebat ashabul kahfi itu, bukan. Bal hiya min ayatillahil ajibah, tapi kisah ashabul kahfi termasuk keajaiban dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa innamal muradu anna jinsaha katsirun jiddan. Jadi maksud dari tadi itu bahwasanya banyak sekali contoh-contoh keajaiban dari Allah. Fal wuqufu ma'aha wahdaha fi maqabil ajab wal istighrab naqsun fil ilmi. Kalau kita hanya heran, maksudnya kata-kata ini, kalau hanya heran dengan ashabul kahfi, heran dengan itu saja, naqsun fil ilmi wal aqli, itu berarti kurang ilmu kita dan akal kita, hanya terbatas kepada ashabul kahfi. Bal wadhifatul mu'min, tugas seorang mukmin adalah at-tafakkuru bi jami'i ayatillah, bertafakkur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, allati da'allahu al-ibada ila tafakkur biha, di mana Allah mengajak hamba-hambanya untuk memikirkannya. Fa innaha miftahul iman, karena tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah kunci keimanan. Wa tariqul ilmi wal iqan, dan jalan menuju ilmu dan keyakinan. Wa adhafahum ilal kahfil ladzi huwal gharu fil jabal war raqim. Ashabul kahfi, Allah mengatakan ashabul kahfi. Al-kahfi itu artinya al-gharu fil jabal, gua yang ada di gunung, itu al-kahf. Kalau tidak ada di gunung, ghar saja, ghar.
Warraqimi ay alkitab. Nanti ada keterangan makna ar-raqim ini. Alkitab, kitab yang tertulis alladzi qad ruqimat fihi asma'uhum, di mana dalam kitab tersebut ditulis nama-nama mereka. Ashabul Kahfi itu wa qissatuhum, ditulis kisah mereka, limulazamatihim lahu dahron tawilan, karena mereka sudah lama ada dalam gua tersebut selama 309 tahun. Dahron tawilan. Baik, saya terangkan keterangan di sini yang saya sampaikan tadi. Masalah ar-raqim, makna ar-raqim. Saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ar-raqim itu ada yang mengatakan al-kahfu itu al-ghar, gua yang ada di gunung. Al-kahfu sendiri itu ada pendapat, ada yang mengatakan al-ghar itu ada di astagfirullahaladzim, al-wadi itu lembah. Nah, dan raqim itu ini pendapat dari diantaranya Mujahid. Nah, Imam Mujahid mengatakan ar-raqim nama lembahnya itu ar-raqim. Jadi ashabul kahfi war-raqim, yaitu orang-orang yang tinggal di dalam gua, dan gua tersebut ada di lembah. Nah, namanya ar-raqim. Terus Ibnu Abbas menukil dari ucapan Ka'bul Ahbar, ini seorang Yahudi, Ka'bul Ahbar, dan sudah masuk Islam, ya. Akhirnya apa katanya? Bahwasanya ar-raqim itu nama desa. Nih, kata Ka'bul Ahbar. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan dia bahwa ar-raqim itu ismu dzalikal jabal bi Banjalus. Nah, jadi gunung yang ada guanya itu namanya Banjalus, kata Ibnu Abbas. Nah, kemudian Syuaib al-Jabba'i mengatakan nama gunungnya itu namanya Banjalus. Nama gunungnya. Nah, kemudian nama gunungnya Banjalus, kata Syuaib al-Jabba'i. Nama guanya Haizam. Nama anjingnya Humron. Nah, ini Allah alam. Tidak ada dasar di mana. Mungkin sama dengan kila waqalah ini. Kila waqalah. Nah, jadi nama guanya namanya Banjalus. Nah, nama gunungnya Banjalus, nama guanya Haizam, nama anjing itu yang di pintu gua itu Humron. Kemudian ada juga dinukil dari Ibnu Abbas, saya nggak tahu ar-raqim ini apa kitab yang tertulis atau nama bangunan. Juga dari Ibnu Abbas, beliau menegaskan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ar-raqim itu adalah kitab yang tertulis. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan ar-raqim itu adalah papan, kayak prasasti dari batu. Di sana mereka itu orang-orang menulis nama-nama ashabul kahfi dan kisahnya itu ditulis di sana. Kemudian ditaruh di pintu gua, prasasti itu yang terbuat dari batu itu. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam memperkuat bahwasanya ar-raqim itu adalah catatan yang terbuat dari batu, ada tulisannya, nama-nama dan ceritanya. Nah, kemudian beliau berkata, saya itu membaca firman Allah, kitabum marqum, kitab yang tertulis yang kita pelajari di Al-Mutaffifin. Nah, terus Ibnu Katsir berkata, wa hadza huwa adh-dhahir minal ayat. Dari zahirnya ayat, justru yang pendapat yang mengatakan itu adalah prasasti atau tulisan yang tertulis di pintu gua itulah yang zahir dari ayat. Nah, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Qala Ibnu Jarir, ar-raqim bentuknya fa'ilun bimakna marqum. Fa'ilun bimakna marqum. Apa itu? Raqimun bimakna marqum, tertulis. Nah, kama yaqulu lil maqtul, al maqtul qatil, orang yang terbunuh, boleh juga bisa bilang maqtul, boleh bilang qatil. Al majruh, orang yang luka, boleh bilang majruh, boleh bilang jarih.
Jadi yang tertulis marhum atau rahim. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Lanjutan dari ayat di tafsir. Summa dzakara qissatahum mujmalatan. Kemudian Allah menjelaskan kisah mereka secara global. Wa fassalaha ba'da dzalik. Kemudian setelah itu dirinci oleh Allah. Faqala id awal fityatu. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu, id awal fityatu asyabab, pemuda itu mencari perlindungan di dalam gua, ilal kahfi yuriduna bidzalika tahassuna wat taharrus. Mereka menginginkan ke dalam gua itu apa maunya mereka? Untuk menjaga diri min fitnati qaumihim lahum, dari fitnah kaumnya terhadap mereka. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah ay sabbitna biha. Tetapkanlah kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Wa tusabbituna biha wa tahfaduna minasyarri, dan jaga kami ya Allah dari kejahatan. Wa tuwaffiquna lil khair, dan berilah kami taufik. Engkau beri taufik kepada kami untuk kebaikan. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami dari urusan kami rasyada, petunjuk yang lurus. Ai yassir lana kulla sababin, permudahkan bagi kami ya Allah segala sebab-sebab muwassilin ila rasyadi atau ila rusdi, yang bisa mengantarkan kami kepada petunjuk yang lurus. Wa aslih lana amra dinina wa dunyana, perbaiki urusan agama dan dunia kami. Fajama'u, ini kata Syekh Sa'di, fajama'u bainas sa'i wal firari minal fitnah. Mereka mengumpulkan dua hal. Pertama, as-sa'i wal firar, yaitu berusaha lari dari fitnah cobaan, ila mahallin yumkinul istighfa'u fi, ke suatu tempat di mana mereka bisa bersembunyi. Yang kedua, wa baina tadarru'ihim wa su'alihim lillah. Jadi lari ke gua, kemudian mereka berdoa kepada Allah, bertadarru' kepada Allah, minta kepada Allah taysira umurihim, supaya dipermudah urusan mereka. Wa adamittikalihim ala anfusihim, dan tidak bertawakal bersandar kepada diri mereka, wa alal khalqi, dan kepada makhluk. Falidzalik istajaballahu du'aahum wa qayyada lahum ma lam yakun fi hisabihim. Allah mengijabah doa mereka dan mempersiapkan bagi mereka, mengadakan bagi mereka yang di luar dugaan mereka. Apa terus? Qala ta'ala fadarabna ala adanihim fil kahfi, kami tutup telinga-telinga mereka. Ayat ini anamnahum, kami tidurkan mereka sinina adada, beberapa tahun, dalam waktu beberapa tahun. Wahiyah salatu mi'ati sanatin wa tis'u sinina, 309 tahun. Qala Asy-Sa'di wa fin naumil madhkur, di dalam tidur itu adalah apa? Hifdzun li qulubihim minal istirabi wal khauf, sebagai penjagaan kepada hati mereka untuk tidak kacau dan tidak takut. Wa hifdzun lahum min qaumihim, dan sebagai penjagaan bagi mereka dari kaum mereka yang zalim. Waliyakuna ayatan bayyinah, dan juga supaya menjadi tanda kebesaran Allah yang jelas. Summa ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka, ay min naumihim, dari tidurnya, lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labitu amada, agar supaya kami tahu di mana, siapa di antara dua golongan yang berbeda pendapat maksudnya. Ada yang mengatakan begini. Ahsa lima labitu amada, berapa tahun mereka itu yang lebih tepat hitungan mereka. Ay lina'lama ayyuhum ahsa limiqdari muddatihim, supaya agar kami tahu siapa di antara mereka yang tepat hitungannya. Berapa mereka lama tinggal. Kama qala ta'ala wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, dan begitulah kami bangunkan mereka
agar supaya mereka saling bertanya, satu di antara lain di antara mereka saling bertanya. Nah, wa fil ilmi bimiqdari lubtihi. Dan ketika mengetahui Allah tahu berapa kadarnya, Allah yang mengetahuinya, dabtul lil hisab, berarti sudah tepat hisabnya Allah itu tepat. Wa ma'rifatun li kamali qudratillah, dan sebagai pengetahuan begitu sempurnanya kekuasaan Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Falau istamaru ala naumihi, seandainya mereka itu terus tidur selamanya, lam yahsul al-ittila ala syai'in min dzalik min qissatihim, maka tidak akan ada kisah. Nah, tidur terus sampai hari kiamat, tidak ada kisah lagi terus. Nah, baik. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami mengisahkan kepadamu Muhammad naba'ahum, berita mereka, bil haqq, dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah fityah. Fityah itu jamak dari fatan. Fatan fatayani, fityatun wa fityanun. Amanu, yang beriman dengan Rabb mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambah mereka itu hidayah. Nah, sampai di sini tidak saya baca ayat berikutnya. Hada syuru'un fi tafsili qissatihim. Nah, ini kata Syekh Sa'di, ini sudah Allah memulai merinci kisah mereka. Wa anna Allah yaqussuha ala nabiyyi bil haqqi was sidqi, dan bahwasanya Allah mengisahkan hal tersebut kepada nabinya dengan benar dan jujur. Alladzi ma fihi syakkun, tidak ada keraguan lagi, wala syubhata wala syubhatun, tidak ada syubhat, biwajhin minal wujuh, dari semua sisi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, wa hada min jumu'il killah. Ini namanya jamul killah, bukan jamul taksir. Fityatun fatan fatani fatayan fityatun, yadullu dzalik ala annahum dunal asyara. Jadi istilah jamul killah itu di bawah 10. Kalau jamul taksir menunjukkan di atas 10 jumlahnya. Nah, seperti kutubun itu jamul kasrah. Nah, itu menunjuk lebih dari 10 bisa. Kutubun lebih dari 10. Tapi kalau jamul qillah itu di bawah 10. Makanya kan nanti ada kan keterangan ada 4, 5 dengan ininya apa, dan sampai 8 terakhir itu kan. Baik, kemudian cara baca lanjutnya. Amanu billahi wahdah la syarikalah min duni qaumi, mereka beriman kepada Allah, nah tidak ikut kaumnya. Fasyakarallahu lahum imanahum, Allah berterima kasih kepada mereka atas keimanan mereka. Fazadahum hudan, Allah menambah hidayah bagi mereka. Ai bisababi aslih tidaihim ilal imani, karena mereka itu sudah mendapat petunjuk kepada keimanan, Allah menambah lagi al-minal huda, petunjuk kepada mereka. Alladzi huwal ilmun nafi, yang berupa ilmu yang bermanfaat, wal amalus shalih, dan amal soleh. Kama qala ta'ala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah akan menambah orang-orang yang mendapat hidayah, hudan, akan menambah petunjuk. Baik, ini beberapa tambahan dari saya yang saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Tadi ada kata wahyi ilana min amrina rasyada. Di antara doa yang maksud Rasulullah di beberapa hadis, wa ma qadaita lana wa ma qadaitu li qada'an faj'al aqibatahu rasyada. Itu wa ma qadaita li qada'an faj'al min aqibatahu rasyada, dan jadikanlah, dan apa yang kamu takdirkan kepadaku ya Allah, dari suatu qada, maka jadikanlah akibat terakhir dari takdir tersebut rasyada, adalah petunjuk yang lurus. Terus kata-kata tadi firman Allah, wazidnahum huda. Beberapa ulama di antara Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Jadi zidnahum huda berarti bisa bertambah. Kalau kami tambah berarti bisa ada yang dikurangi. Itu jumhur ulama itu pendapat
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah katakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'at wa yanqus bil ma'asi. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Sudah pernah saya terangkan, insyaallah ikhwani masih ingat. La yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra wa huwa mu'min hina yashrabu wa huwa mu'min, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Seorang yang mukmin tidak akan berzina ketika dia itu ingin berzina dan ada keimanannya. Berarti ketika berzina berkurang keimanannya. Dan seorang mukmin tidak akan mencuri ketika dia mau mencuri. Kalau dia beriman, berarti ketika mencuri dia berkurang imannya. Dan seorang mukmin tidak akan minum khamr ketika dia mau minum khamr dan dia ada imannya. Berarti ketika minum berarti berkurang imannya. Nah, itu di antara dalil bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Nah, Allah juga berfirman dalam ayat lain, walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang sudah mendapat petunjuk akan ditambah oleh Allah petunjuk kepada mereka dan akan diberi mereka itu ketakwaan. Kemudian Allah berfirman juga, fa'amal ladzina amanu fazadathum imanan. Adapun orang-orang yang beriman, nah, maka ayat-ayat itu akan bertambah ketika ditakuti karena ada musuh, akan bertambah keimanan mereka, bukan malah takut. Nah, begitulah. Nah, kemudian ada disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka ini Ashabul Kahfi ini agamanya apa? Agamanya mereka itu Nasrani, Masihiyah, Nasrani atau apa? Kalau mereka itu agama Nasrani, kalau mereka beragama Nasrani, itu berarti sesudah Yahudi. Padahal orang Yahudi tidak akan pernah memperhatikan orang-orang Nasrani yang datang sesudahnya. Kan Yahudi dulu baru Nasrani, baru Islam. Nah, kalau mereka beragama Yahudi, itu tidak akan memperhatikan mereka, tidak akan dibiarkan mereka, itu bukan urusan mereka. Karena mereka akan bertentangan antara Yahudi dan Nasrani. Terus yang pernah kita pelajari dari riwayat Ibnu Abbas di awal surat yang kita pelajari, mungkin ikhwan masih ingat, di mana orang Quraisy pernah menyuruh mengirim utusan, yang itu yang sampai datang mengirim utusan ke Madinah, minta supaya datang orang Yahudi yang ada di Madinah tanya kepada Rasulullah SAW, tanya tentang ini semuanya, termasuk juga tentang Ashabul Kahfi ini. Sampai turun ayat itu terus. Nah, itu yang pernah saya terangkan di awal liqa. Nah, tanya cerita. Jadi yang disuruh oleh orang Quraisy yang ada di Mekah nyuruh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, tentang apa ar-ruh, turun terus yasaluna 'anir ruh. Terus turun tentang Dzulqarnain, turun terus ayat yang ada di surat Al-Kahfi ini, turun surat Al-Kahfi. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya masalah cerita Ashabul Kahfi ini juga ada. Nah, ada sebelum agama Nasrani ada. Nah, jadi sebelum agama Nasrani, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, wallahu taala. Nah, demikian sampai di sini dulu. Yang akan datang kita mulai dari firman Allah, wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi dan adwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata insyaallah taala. Demikian ikhwani, mari kita akhiri liqa ini kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.